Si adaptasi ya urek. Ya kan tadi ditawari loh porter drop. Drop ya? Iya. Malah kita yang ngedrop belum. Akhirnya ketemu lagi. Apa tadi? Bakwan. Kemarin kan basi. Iya. Di pos 2 itu ada logo babi. Nah, semoga nanti kita ketemu. Amin gitu loh. Ini porter semua ini, Mas. Ya tamunya masih di belakang ini. Oh, lumayan untuk jalurnya buat adrenalin. Kelihatan deket nih. Wow, berarti wow. Miring. Mulai dari pos 4 ya kan. Ya, itu mungkin dari sudut pandang trail running. Kalau pendaki konvensional ya dari sini udah mulai. Wih, apa itu? Apakah itu babi? Halo, woi. Baik teman-teman, selamat pagi dan selamat menunaikan ya pokoknya bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Maaf ya teman-teman, sekitar 1 bulan lebih ya aku nggak ngonten, nggak ada aktivitas ke gunung, nggak update story di IG. Saya seperti hibernasi atau hiatus. Ya mungkin ada yang udah tahu masalah saya berapa, udah tak kasih tahu lah teman-teman. Tapi nantilah coba saya ceritain tipis-tipis masalah-masalah saya, kenapa saya kok gak upload selama segini lamanya. Semoga segera beradaptasi untuk kembali ngonten di alam ya. Ya ini tepat di bulan Mei tanggal 1. Ini terhitung bulan kelahiran saya teman-teman. Semoga saya bisa kayak kembali melahirkan Cito lagi seperti kemarin, meskipun ya nggak lama ya, tapi bagiku udah terlalu lama banget ini saya kembali ke alam. Dan ya hari ini aku mendaki ke Gunung Sindoro via Ndoro Arum, yang dulunya itu ternyata via Banaran. Nah mungkin ada teman-teman yang belum tahu kenapa kok namanya ganti. Nah tadi aku sempat tanya sama pihak base camp, sedikit lucu aja ini kenapa kok diganti namanya Ndoro Arum ya. Jadi singkat ceritanya itu kenapa jadi Ndoro Arum itu karena kan di sebelah Gunung Sumbing, Sindoro itu ada Sumbing ya, dan Sumbing itu ada via Banaran. Terhitung ya sama-sama via Banaran kan. Nah, kejadiannya itu beberapa yang diceritain tadi, ada yang sampai salah nge-map. Harusnya sini, ternyata nge-mapnya di Sumbing via Banaran. Terus ada lagi yang udah ke tujuannya mau ke sini, bukan, tujuannya mau ke Banaran Sumbing via Banaran. Pesen ojeknya itu Sindoro via Banaran sini. Nah akhirnya kan jadi dilema ya itu. Terus jadi ya dibahas sama base camp, diganti sama ini Ndoro Arum gitu. Ya itu singkat cerita aja ya. Bentar ini kok kameraku. Nah dan kali ini sama siapa mas? Nah hari ini tuh cukup spesial ya. Saya sama warga Cijantung teman-teman. Dan ya ini secara kebetulan aja, ternyata kita ini tepat 1 tahun ya naik sama warga Cijantung. Jadi kemarin bulan Mei tanggalnya 5. Kalau ini bulan Mei tanggalnya 1, ya terhitung 1 tahun lah. Dan rencana itu sebenarnya nggak bertiga kayak kemarin, hanya berempat. Itu ada 6 ya dari Cijantung semua, tapi ternyata 3 orang itu gagal semua. Ya ada faktornya lah ya, nggak sengaja gitu. Ya udah akhirnya kayak nostalgia lagi, ini beda gunung aja wis.
Gunungnya Sindoro, kemarin Argopuro gitu. Dan ya sedikit informasi teman-teman, untuk jalur sini ternyata udah masuk tiket pendaki ya teman-teman. Dan Mas Haryo itu gercep sekali ya, pakai tiket pendakian. Semoga nanti semua gunung bisa ya. Dan sebelum saya masuk ini kita cek-cek di sini lah ya. Apa ini kontak person ini, kalau mau naik bisa difoto buat darurat, siapa tahu di atas ketemu sinyal. Dan di sini juga ada jasa ojek, tadi udah dikasih tahu. Terus nyampe sini jam berapa Mas ya? Aku nyampe ke Mendolo itu jam 1-an lah teman-teman. Nungguin Mbak Fitri dan kawan-kawan itu sampai hampir jam 7 tadi itu. Udah matahari udah terbit mentor-mentor baru datang, karena ya delay gitu. Udah kayak pesawat jadi. Terus kesininya itu naik itu angkutan kayak gini loh, pickup gini loh. Nah itu biayanya tadi 4 orang itu 35. Itu kalau rame kayaknya lebih murah lagi ya. Ya itunya segitu, cukup worth it. Dan tadi saya dapat info katanya kan di sini belum ada sumber air ya. Nanti infonya ke depan itu pos 2, aku belum tahu. Pos 2 itu katanya mau digeser, diarahin ke sumber air. Jadi ini sangat worth it untuk dicoba di nextnya kalau udah buatin jalur baru pos 2 nya. Tapi nanti aku juga mau ngecek. Aku jujur aku nggak ngecek sama sekali keadaan jalur sini, karena biar ada kejutan. Mumpung aku juga udah lama nggak naik gunung dan ini masih juga kurang enak badan sekalian. Soalnya habis ini aku juga mau berasak-berasak ke Gunung Pilis tentunya. Oke, saatnya kita masuk untuk mengecek-ngecek mereka. Oke, kita masuk. Tara. Nah, akhirnya ketemu lagi. Weda. Halo. Halo. Setelah 1 tahun tepat loh ini. Iya, Anniversary. Gitu, Adventure Madiun sama XC Jantung. XC Jantung. Weda. Dan ada banyak perubahan ternyata. Dari segi persiapan, wah udah nggak kayak kemarin over-overan. Meskipun masih dikit over, tapi udah ada manajemen lah. Yang ini cuma kelihatannya doang kok. Kelihatannya aja. Dan ini kita bawa tenda 4. 3. Rencana mau 4. Satu-satu. Biar adil. Biar ya. Biar kayak solo hiking. Terus apa ya mau diceritain ya? Nanti aja lah, kayak masih sibuk semua ya. Kita mau itu beli logistik yang kurang, karena kemarin di Argopuro sangat kacau sekali, tidak patut untuk dicontoh. Kita mau bikin ya kayak di Argopuro apa tadi? Masak Bakwan. Kemarin kan basi. Ya pokoknya itu nanti kita mau bikin masakan dimirip-miripin kayak di Argopuro, meskipun nggak ada. Ini kayak pembalas dendam Pembalas lah ya. ya, balas dendam lah. Kemarin minim sekali. Masa iya 5 hari ke Argopuro bawa kopi 4 biji. Itu yang paling. Iya, kemarin semua sebab 4 ya. Saking kita itu satu keadilan. Dia nggak inget kalau 5 hari ya. 5 hari bawanya 4 itu sekali masak pulang lagi kita. Mantap lah. Tapi kali ini enggak. Tapi enggak 5 hari di Sindoro. Tetap sehari. Wes gitu aja teman-teman. Dan ini ada beberapa yang TikTok tadi, di situ banyak motor ya. Itu TikTok semua. Ini barang-barangnya. Yang ngecamp cuma kita kayaknya. Dan di sini terkenal katanya jalurnya paling cepat ya. Tapi ya nanjak konsekuensinya. Jadi kita lihat, kita cek. Akhirnya aku kesampean triple S rek. Wih kayak arek-arek triple S. Nanti di highlight IG tak kasih triple S. Wis.
prepare dari pagi. Ini jam 12.46 baru kita naik ojek untuk mempersingkat waktu ya. Mendung rek. Semoga tidak hujan lah ya. Oke. Gas. Keren rek. Tukang ojeknya pakai seragam dong. Emang harus pakai seragam ya mas? Harus mas. Oke mantap. Oh iya. Puncak Sindoro nggak kelihatan. Tuh. Masnya dari mana sih? Ya mas? Dari mana? Aku asli Madiun mas. Madiun. Baik ke Jakarta. Ini kok Madiun ya dewean. Oh, Ngancani lah mas. Iya, apa ini mas? Oh, bensinnya dari sidik berarti buat. Wah, cuacanya cocok sih. Semoga gak hujan ya tuh. Cocok so. Dan itu masnya kok ya bensinnya mau habis rek. Enggak, sebenarnya bukan karena itu. Karena ini posisi nanjak. Jadi kalau bensin itu enggak di tangki enggak penuh. Ya gitu. Apalagi ini jalurnya batu makadam. Jadi mantul-mantul. Akhirnya ya bensinnya enggak masuk ke kabulasi. Mungkin kalau Mas Jar agak pelan aman sih. Oh, mana? Saya udah meneh bro. Ini isi karbus ya. Isi karbu siap. Wih, bensinnya habis. Nang dika. Wih, nangis gini mas. Perkenalkan ada sepatu baru di sini. Mana? Columbia. Columbus. Columbia. Perbedaannya sangat nyata dibanding yang kemarin. Betul. Silakan Pak. Ya. Bisa lah. Seperti biasa sebelum pendakian kita berdoa dan kali ini dipimpin oleh Mbak Tri. Silakan Mbak Tri. Ya. Sebelum pendakian kita kali ini ke Sindoro ya, via Dolo Arum. Semoga perjalanan kita kali ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran sampai kembali turun dan pulang ke rumah masing-masing. Amin. Langsung aja Al-Fatihah dimulai. Sindoro via Doro Arum. Oke teman-teman, kita mengulangi setahun yang lalu bersama Ci Jantung Mania. Mantap. Mari Pak. Ya. Ngopo niki Bu? Kentang nggih? Ya. Oh, ngeten iki. Kentang. Ini namanya matun. Matun nggih. Nggih. Moga. Tak pikir mau ceplukan. Moga-moga Pak.
Oke, jadi kali ini untuk mengawali pervakuman Cito, kita mendaki bareng warga Cijantung lagi. Dan kali ini agak unik sih, kita naik semalam tapi logistiknya udah kayak Argopuro. Jadi ini istilahnya Argopuro via Doro Arum. Wow, sampai yang ngojek aja kaget semua sama muatan gitu. Aduh, napas dong. Ini baru 100 meter loh. Saya makan belum minum kayaknya. Aduh, napas. Si adaptasi ya urek. Ya kan tadi ditawari loh porter drop. Drop ya. Iya, malah kita yang ngedrop belum. Porter drop. Drop mau enggak ya? Sampai mana? Enggak. Terang. Sampai mana Mas tadi? Beneran dong. Lah, tapi panas. Biasanya kalau porter drop itu pasti sampai area camp. Berapa Mas? Enggak tahu. Tinggi apa? Hah? Beda gunung, beda aduh. Iya. Ceritanya mau curhat malah adu napas ya. Peh. Aduh, jadi ketawa gue. Balapan napas ya? Iya, kencang-kencangan napas ini. Nah, berhubung saya juga baru naik pertama kali loh ini di Sindoro. Jadi aku mau bandingin kayak apa ya, gak bisa sih. Cuma di awal mungkin nggak seperti yang tak pikirkan kalau Sindoro itu batu terus jalurnya. Ternyata di awal enggak. Ini malah mirip kayak Bismo yang kemarin Tegasari itu. Mungkin karena deket ya di sana ya, dekat situ. Itu yang tak pikirin jalurnya batu itu yang di atas yuk sering ya, Summit itu. Apakah mau pakai porter drop? Menarik. Sebelum terlambat. Saya merasakan ini sepertinya menarik tawaran itu. Hubungi nomor di bawah ini. Ini nggak pas jadi pinggang. Oh, ini ada tugu lagi tuh. Tadi trail run ya? Iya. Ini kayak baru dibeneri ya? Mau dirapiin ya? Iya. Pandai itu kayaknya.
tulisannya nggak jelas. Udah kayak tulisan kuno aja. Padahal Tapi nggak bisa dibaca. Oke, tadi jam 1 ya, 20 menit dari pangkalan ojek sampai pos 1. Ini jalurnya baru diperbaiki tuh, teman. Udah kayak nyoba jalur baru aja. Wih, keren. Yang tak kagetin sih emang kayak vegetasi sama treknya. Ternyata ya di awal sama aja kayak gunung-gunung lain. Ngerata tuh, kok Nagata ya? Ngerata dong, Nagata. Nah, wah ganti nama dong. Ganti nama dalam waktu sekian detik ya. Ngerata. Kenapa jadi Nagata? Kayak Jepang. Iya, Jepang banget. Ya Mas, iya ya. Iya ya Mas. Oke, pos 1. 02 09. Beri. 02. Ini copot. Oke, dari pos 1 ngerata jam 1.28 ya. Habis ini itu ada jalur Punggungan Naga. Ya aku sengaja nggak lihat sih, biar kejutan. Punggungan Naganya itu setipis apa? Dan ya nanti berhubung kita ini bawa masakan, paling nanti kita camp di bawahnya pos 3. Karena area campnya yang rekomen bawah pos 3 sama atasnya gitu. Nah kalau biar nggak kecapean terus mager masak, ya kemungkinan nanti di bawah pos 3. Karena ya kalau dipikir-pikir emang lumayan cepat teman-teman kalau dijelasin tadi tuh. Apalagi kalau kayak kita kosongin lah apa TikTok gitu lumayan. Setelah Argopuro kemarin kemana aja Mbak? Bukit. Ndaki apa ngarit? Bogor. Mendaki itu. Mendaki ini dari bawah sampai atas Ciung 1000-an. 950. Yang katanya ilegal itu ya? Enggak, yang ilegal itu apa yang ditutup lagi? Udah. Wih, pernah jadi pendaki ilegal juga ternyata. Wih, keren. Siapa? Ih, tadi Mbak Tri. Oh, Enggak. Kira. Nah itu. Alarmku bunyi dong. kasihan kan. Kamera alarm semuanya. Enggak. Tuh masih nus. Alarmnya. Iya. Ini nggak sengaja loh. Terus kita lanjut. Tadi aku sempat nemu, bukan nemu sih, lihat kayak cemara tapi agak beda teman-teman. Nah biasanya kan cemara itu akarnya, kok akar sih? Ini loh batang ranting yang ke kanan kiri ini itu gak ada, jadi cuma ujungnya. Jadi kelihatan ini pohon, di situ ada kayak daun gitulah. Kirain tadi bukan cemara loh. Lah bersih, bagian sini tuh bersih terus sampai atas. Tak lihat di makin deket kok cemara, masuk sini malah full. Tapi agak unik sih, beda tadi kelihatan bukan cemara, apa spesies baru lain. Pelan-pelan aja karena kita ke Sindoro mode Argopuro. Ya, ya bener teman-teman, kalau dipikir-pikir dari segi logistik itu ini harusnya Argopuro, harusnya ya.
tadi di pos 2 itu ada logo babi. Nah, semoga nanti kita ketemu. Amin gitu loh. Ketemu bingung Mas. Ini bisa muter di depan. Itu sahabat pendaki. Yang penting nggak ada rumahnya. Belum ya, oh ya belum. Oke. Semoga habis Sindoro. Amin. Loh. Tadi ketemu babi nggak diaminin ya? Iya, mantap. Lanjut Mas. Monggo. Lanjut lagi. Istirahat. Sama kita juga ngambil Mas. Kita ngambil napas dulu rebutan sama kita. Aduh, orang-orang jauh nih pasti ya. Jauh banget ini Mas. Bentar lagi. Bentar lagi istirahat lagi Mas. Bentar lagi istirahatnya. Keren bawa tas gede-gede gini ya. Wih, geri pokoknya. Ini porter semua ini Mas. Kita lagi komunitas. Ya tamunya masih di belakang ini. Porter duluan. Indonesia. Cakep pokoknya mantap bawa galon lagi ini. Ditawari porter drop gak mau semua loh. Wah, keren nih. Nggih. Dari mana Mas? Ini mau coba aja. Wonosobo. Jenengan? Dion. Hah? Dion. Madiun. Wah, tendangan si Madiun. Iya. Oke, mantap teman-teman. Cocok sih ini buat teman-teman yang menyukai sepi ya, bukan kesepian ya. Jalur-jalur sepi itu Doro Arum the best. Ini weekend libur bukan weekend ya, libur panjang. Tapi sekarang kan musimnya TikTok ya. Jadi kalaupun naik ngecamp ya tetep lah sepi. Aman gitu loh. Ya ada plus minusnya. Semua yang ketemu teman-teman yang lari-lari tuh kaget semua sama 3 orang ini. Gila. Porter semua. Lumayan gerimis tipis-tipis teman-teman. Asik tapi di awal jalurnya. Agak flu. Oke, sejauh ini jalurnya masih sadu teman-teman, belum ketemu jalur naga. Tapi di sini ada tanda panah itu ke kanan. Apakah ini hanya kanan tipis-tipis atau kanan beneran? Kalau di map itu gini, wih, gitu. Oh, apa pindah haluan? Oh iya beneran. Ke kanan ya? Oh, masa pindah punggungan ya? Enggak deh. Emang di depan ada jalur itu? Kayaknya enggak ada deh. Paling kiri. Kiri lagi ya? Nah, kirain pindah punggungan. Kirain pindah ke situ. Miring kayak deh. Ya beneran pindah kayaknya ya. Puncak tulisannya langsung. Lih,
Deket banget. Enggak, maksudnya Maksudnya arah puncak. Ya, halunya gitu ya. Masa iya foto di situ balik? Oh iya, pindah punggungan. Nah, habis itu kayaknya baru jalur naga. Oke, dari kita berlandai-landai ria, mulailah kayaknya kita berpunggungan ria ya. Wah, enak jalurnya kalau buat TikTok. Tapi ya itu aku kurang. Sebenarnya habis ini tuh aku ada acara sama Ari ke Lawu, tapi Ari ada panggilan mendadak balik ke Palembang lagi. Akhirnya gagal. Jadi untuk mudik kali ini Ari nggak bisa tampil di situ. Next time. Apa bikin jus? Mau, ini ada. Enggak, nanti. Ini sakit sebelah, kenapa tuh masih? Hah? Sakit sebelah, bentar. Nah, kalau dilihat dari itu apa vegetasi kerapatan jalurnya, ini beneran emang sepi. Ini rekomen teman-teman buat yang suka sepi-sepi. Mungkin ada yang udah pernah dan ada yang belum, dan pengen nyari yang sensasi berbeda, bisa lah ke sini. Aksesnya yo sama aja kayak Kledong lah. Kalau dari Mendolo. Kalau aku ya biasa Eka Mendolo. Situ ke sini. Wis. Wih, rapet banget. Kalau di awal ketemu kayak gini banyak itu aku jadi inget kayak di jalur Manyutan. Wih, Taman Ageng, ada tulisan Taman Ageng. Oke, Taman Ageng. nggak apa-apa. Jadi gede di bawah. Kita tandai dulu. Di atas. Tulisannya dong kelihatan. Dari Taman Ageng berarti kita lewat Punggungan Naga kali ini. Wah, keren deh. Kira-kira jalur yang dari Kledong itu kayak gini gak ya? Maksudnya ya emang sih jelas, tapi dari vegetasinya itu loh yang pernah. Soalnya aku kayak belum minat gitu loh kalau lewat Kledong itu, pengennya yang lain. Asik loh teman-teman. Apalagi nggak ada suara musik, itu nambah. Wow, wih, ada pohon-pohon pakis yang tinggi-tinggi, itu kesannya udah dalam banget. Hutannya, masuk hutannya. Nah, tadi katanya mau cerita mas, kenapa kok nggak ngonten? Nanti aja deh. Masih panas, belum panas. Wih, kabut. Sahdu tapi pak, gak panas. Mengawali konten sama nostalgia 1 tahun. Kok nostalgia apa? Anniversary 1 tahun. Argopuro via Doro Arum. Waduh. Ya aku baru sadar tadi sih dikasih tahu. Ternyata Mei tanggal 5. Tapi berangkatnya kan kemarin, Mbak. Apa naiknya? Apanya? Pas ke Argopuro. Pas naiknya ya?
mulai naiknya tanggal 5. Oke. Ini tanggal 1. Agak bersahabat jalurnya. Iya. Sahabat kotak. Iya. Nggak nanjak-nanjak banget tapi juga nggak turun. Oke, mulai. Nih tanjakan mertua galak. Hah? Belum. Loh. Iya ini mertua galak Fitri. Emang ada tanjakan mertua galak? Mertuanya Mas Yunus galak enggak? Enggak. Seru ya. Asik. Nah, itu ada yang turun lagi. Pokoknya hari ini tuh yang camp kita ya kebanyakan running. Gitu. Termasuk mas-mas ini. Oke. Tang 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 tang. Kita kelihatan tertutup banget ya, Rek. Nah, Sindoro itu kan terkenal jalur apa gunung kerucut ya. Kirain bakal ngikuti punggungan gitu. Ternyata tetap kita bisa ke kanan ke kiri ya. Oke, masih perjalanan ke jalur naga, punggungan naga. Masih belum ketemu. Tapi semakin terbuka, Rek. Sebenarnya di pendakian kali ini tuh yang aku udah lama nggak naik, yang tak bikin ya sedikit cemas lah itu soal kayak tenaga gitu. Takutnya gampang drop, apalagi kan kurang fit ya. Tapi ternyata ya enggak lah. Dia cepat beradaptasinya.
Soalnya kemarin Mas mau naik ke sini kan ini 3.000. Itu aku pengen kayak latihan dulu lah. Naik ke Lawu, TikTok gitu ya, gak muatan. Lebih enak. Tapi gagal. Ya nantilah, termasuk ceritaku nanti. Kenapa gak selama ini aku gak ngonten. Wow, mulai gerimisnya ke arah hujan. Semoga di depan shelter. Shelter bukan, Mbak? Iya. Sangat tepat sekali. Mana shelter? Oh iya. Wow, pas ini gerimis. Ya meskipun masih anget, tapi sebelah situnya udah wow. Parah. Sana panas. Tapi alhamdulillah ada shelter. Sampai di pos 2. Oke. Guys. Ya untuk sampai pos 2 ini tanjakannya ya relatif tidak sangat loh ya. Tidak terlalu, tidak sangat. Oh, bukan pos ternyata. Wah. Shelter peristirahatan. Wow, ini kayaknya baru ini, mantap. Aduh. Pas nyampe sini. Mantap. Oke, kita menuju ke Punggungan Naga. Jalur Naga sih namanya di sini. Jam 3 kurang 9 menit. Dilihat dari situ lumayan, maksudnya kecuramannya wow, nggak lumayan deh, tinggi tuh. Jalur Naga, pas lewat sini kabut, mantap. Ternyata nanjak ya. Lagi. Itu. Itu balik. Punggung Naga. Ini udah kursi. Satu. Dua. Nggak kelihatan. Hah? Oke. Oh, lumayan untuk jalurnya. Buat adrenalin, ya kan. Puncaknya nggak kelihatan dan kita juga mau camp di mana nggak kelihatan. Banyak punggungan. Tapi kayaknya jalurnya sini. Kita aja lanjut gas sebelum nanti buru malam lah. Saatnya kita melewati jalur Punggungan Naga. Nah kalau jalur kayak gini tuh direkomendasikan ya jangan gelap lah ya teman-teman. Meskipun ini masih tergolong ya dibilang ekstrim ya bisa lah, tapi masih jelas karena banyak udah jelas jalur setapaknya itu. Tapi kok ini semi longsor ya. Ini longsor ini sekali longsor ya habis jalurnya. Perutku habis minum jas jus, kacau ya. Masya Allah. Indah banget.
Nah, kalau jalur dari Doro Arum ini lebih kayak dicarinya itu ke arah sunset yo. Jadi kalau teman-teman pengen naik, diusahakan sepagi mungkin biar sunsetnya dapat. Mana? Bagus banget. Ya foto-foto lah. Apa agak atas biar agak tinggi. Terus katanya kalau pagi tuh, kalau emang cuacanya lagi cerah, itu bayangan dari Gunung Sindoro itu kelihatan dari area camp. Area camp yang atasnya pos 3 lah, mulai dari situ. Menarik. Cuma ya konsekuensi kalau naik siang di jalur kayak gini, apalagi ini udah sore ya, tergolong udah sore, masih kerasa panas. Kalau ada sinar begitu. Ini menurut peta jalur Punggungan Naga ini sekitar 600 meter. Estimasi 30 menit sampai ke pos 2. Ya. 600. Aduh. Lumayan nanjak rek, mantap. Ternyata cepet ya adaptasiku. Padahal pas berangkat itu jalan bawah kiri aja kayak bergoyang kaki. Tapi ternyata pas dikasih muatan langsung ya wis lah. Ternyata nggak se ekstrim yang tak bayangin kalau gampang capek gitu. Apa itu efek pikiran juga ya, kayak biar apa, kayak aku ke sugesti kalau beneran lama nggak naik, terus ketika naik akhirnya ya seperti orang-orang yang nggak pernah naik gunung mulai dari awal. Wih, Pelan ya. ya. Cepet juga nggak apa-apa. Baik. Lautan, pergerakan awan ini kenceng rek. Meskipun agak backlag, tapi jos. Tapi di arah sini, nah, gelap sekali. Tapi dari tadi gini terus sih, kayak lewat gitu. Tadi dari sana, sekarang dari sana.
semoga gini aja lah ya. Oke, jalur naganya masih lumayan, 600 meter itu kalau nanjaknya kayak tadi yo. Kerasa. Estimasinya aja sampai 30 menit 600 meter. Lumayan. Panjang. Di ujung situ nanti break ya? Iya. Mau ganti memori? Ya. Tapi miring ya? Kecil. Iya. Mau. Bisa. Aku mati dulu. Apakah kita udah sampai di ujung jalur naga atau masih naga lagi? Soalnya udah mulai agak rimbun sampai sini. Pokoknya nanti ceritanya. Sementara napas dulu. Fokus ya. Oh masih naga nih. Naga tapi udah mulai ujung ya. Ternyata masih jauh Pak. Udah. Ini baru jalan. Kalau dari plakat tadi itu sekitar ya 200-an lah. Ternyata masih jauh. Nah. Ini kalau gak tarik lurus sekitar 450-an. Yang trek lurus kayak gini. Habis itu belok-belok. Kayaknya itu baru habis. Tapi di sini ini wah trekku habis. Aku kayaknya harus break dulu. Tinggal 12%. Tapi sampai sini tuh semakin kayak aman lah jalurnya. Karena kan kiri udah ketutup. Gak kelihatan di awal itu blank. Aku ganti baterai dulu. Yang cepet men. Jadi kayak bukan naga kalau kayak gini. Padahal ini kita masih jalur naga. Karena tertutup banget. Apa break ya? Oke. Ujung sih. Ini masih sekitar 200 lebih dikit loh. Iya. Totalnya 600. Lingkungan. Iya. Habis itu belok-belok. Terus ada gambar shelter. Paling itu pos 2. Mikirku aku bakal gampang capek. Mana? Adaptasinya lama gitu loh. Ternyata ya alhamdulillah enggak. Ini berapa lama? 2 bulan? Ya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya? Oh video mana Willis ya? Terakhir? Video yang Terakhir? Ari ya? Mas Ari? Enggak. Green Forest. Oh Green Forest kemarin ya? Oh, ya. Yang ke Bogor. Itu kan bukan naik. Iya. Masya. Sebelumnya pun juga nggak naik. Camping sama Fadil. Fadil. Jalanannya jeblok ya? Iya. Oke, masih di jalur Bunga Nugget dan vegetasinya ya masih sama aja teman-teman. Tapi ini ditambah ilalang.
Untuk tanjakan ya lumayan lah, tipis-tipis menguras ini. Tapi kalau melihat kanan kiri itu kayak bisa dilewati, ya sama kayak gini. Wah, apakah ini ulah Bagas? Jangan Bagas, babi. Oke, masih menanjak lumayan. Wow. Wow, ujungnya puncak. Panas dong. Wih, deket banget yo. Tapi curam gitu. Iya. Kelihatan deket nih. Nah, kalau kelihatan puncaknya berarti belum. Hah? Tapi kalau lihat Enggak, maksudnya kok jaraknya deket banget. Wow, berarti wow. Miring. Ini kita ngelewati jalur Pungganaga, itu ternyata baru 350-an meter. Masih ada berapa ya, berarti ya 250 meter. Dan tanjakannya wow. Apalagi sampai ke sini tuh bertangga. Lumayan. Wih, dari sini puncaknya kelihatan berbatu sekali. Pelan aja. Gini, lebih parah. Lebih parah kayak Ininya nih, ininya pernah nggak ada. Tuh kayak blank gitu ya. Mau lihat luas. Gunung Kembang ketutup total. Wah, ini kalau bisa sampai atas cepat mungkin main lah, dapat view tipis-tipis segini. Bisa ini kalau area camp dapat sunset. Oke, semangat porter. Ya, anggap aja kita porter. Ikatan Porter Argopuro. Iya. Ini tamunya masih di belakang semua ini. Kita duluan buat masakin, diri tenda. Nah, ini siapa kemarin yang request suruh ngajak Mbak Fitri dan kawan-kawan. Ya, ini keturutan. Nah, kalau di Argopuro itu muatan berat tapi datar, panjang. Ya, masih bisa lah, maksudnya dibikin santai. Tapi kalau kayak gini mode Argopuro ya dangap masih. Tadi sempat mau berangkat itu, lah ini kita semalam loh. Tapi kok muatannya kayak gini. Iya. Wih, apa itu?
Apakah itu babi? Halo, hei. Kayak suara babi ya? Ya kan? Bab. Wih, asli kalau itu asli suara babi itu. Jelas. Wah, ini tanda-tanda ketemu ini. Iya, pada lewat kiri jelas loh. Gimana? Enggak apa-apa wis, terlanjur sama aja. Kita ngikuti leader. Ngikuti ketua. Hai guys. Yes, pokoknya sebisanya jangan pakai trekking pole dulu. Pepetin kaki aja nggak apa-apa wis. Ada. Wah, keren Mbak Septi, kayak diklat jalurnya milih berat ya. Mantap. Nggak ada tantangannya nggak enak ya. Iya. Oke, cari lagi Mbak. Udah pasang sniper gitu. Tapi tadi teman-teman yang TikTok, yang running itu ngasih tahu kalau yang paling berat itu mulai dari pos 4 ya kan. Ya itu mungkin dari sudut pandang trail running. Kalau pendaki konvensional ya dari sini udah mulai. Dari jalur naga ini. Udah nanjaknya main lah. Dengkul-dengkul. Ini juga masih nanjak. Sabar. Adakah tempat landai di depan? Tak ada ya. Oke, lanjut pos 2 berarti. Oke, akhirnya kita melewati jalur naga dan sampai di pos 2 tepat 16.06. Mantap, tapi di sini tidak direkomendasikan untuk ngecamp karena banyak hewan. Ini bekas-bekas semua, tapi juga nggak ada camp. Nggak apa-apa, pos itu wajib istirahat. Kayu sawah, pos 2. Baunya pun aneh ya. Bukan bau aku kan? Enggak. Sini. Anjir. Yuk. Oke, tapi juga nggak ada tempat camp. Dan ya janganlah. Kalau nggak pengen camp sama si dia. Ini tempat camp si dia soalnya. Miring. Iya, maksudnya kalau ada pun ngeri loh. Iya kan baunya. Bau kayu sawah. Iya toh. Iya. Oh, kayu sawah gini. Nggak tahu, alasannya masih Enggak gitu. Kira itu kayu sawah, ini kayu sawah. Ya bisa jadi ya. Oke, break. Turun kit carrier. Oke, lanjut lagi ke area camp. 4:30 kurang 7 menit. Semangat.
Jarak 600, estimasinya lebih panjang. Wow. Itu artinya anjak, men. Tapi di pos 2 itu emang kerasa banget aura-aura B2-nya itu. Tapi kalau ketemu kayak gitu itu jangan dikasih makan, teman-teman. Nanti ujung-ujungnya ya kecanduan. Akhirnya minta terus, kalau nggak dikasih siap-siap tenda Anda hancur. Jadi siapa yang salah di awal dah itu? Ulah siapa? Ayo. Babinya ganas, sebenarnya nggak ganas. Karena nggak ada babi dari lahir itu makan sosis Kanseller, nggak ada. Nggak ada kalau nggak dikasih anda ini. Jadi ya wis, nikmati apa yang ada. Katanya Cikure ya terkenalnya itu. Ya wis, nikmati. Tapi kalau sayang ke Cikure kok nggak ketemu, gaplek. Emang babi itu udah sahabat. Nggak mau. Wah, ini orang Madiun ini wis, nggak usah. Nggak ada makanan. Oh, ngap. Sik break. Oke, dari pos 2 ini jalurnya sedikit berbeda. Kita dikasih tambahan batu-batu yang lepas. Lumayan, kalau nggak waspada ya kepleset. Ditambah nanjak. Ini jam 4:30 ya, masih kerasa panas ya. Ini biasanya kalau jalur-jalur yang udah berkerikil-kerikil gini, dan ini kan gunung berapi ya, Sindoro itu udah kawasan puncak. Mungkin sisa-sisa letusan-letusan dulu. Nah, itu udah mulai. Karena dari tadi itu full tanah. Ini udah enggak. Wah, ini asli nih, jalurnya semakin agak menyulitkan karena batunya ini kayak dikelut itu. Kalau dikelut hampir total ya. Kalau ini udah mulai nih kawasan berapi. Ini apalagi pas summit ya. Oh, wow. Sampainya kalau Sindoro itu ya kerikil gini. Apa tuh? Jalurnya. Topnya. Oh, Iya. tetap berkerikil kecil-kecil gini. Iya ada. Besar-besar. Oke, ya. Ada gede-gedenya. Kalau ada gede-gedenya itu masih aman lah. Merapi. Aku belum ke Merapi loh. Merapi lagi salah selamat. Oh, selamat. Oh ya. Masih ada pijakan lah kalau yang besar. Ya gitu. Kalau yang kecil itu wow, sulit. Langsung itu di telapak kaki langsung kerasa, men. Nut. Berarti jalurnya gini terus ya? Kayaknya, Mbak.
istirahat dulu boleh. Weh asli Rek, ini perjalanan ke arah area camp alias pos 3 Bayangan itu berat. Tapi untung ya ini udah kayak batu kecil-kecilnya udah mulai nggak ada. Tapi nanjaknya masih. Yuk, jadi naik gunung ya nanjak Mas. Ya berharapnya sih ada landainya. Dikasih bonus dong. Kasih bonus. Landai ya? Lumayan ya wes. Lumayan, dengkul tersenyum kawan. Akhirnya baru diomongi dapat landai. Aduh. Nah maksud saya itu gini. Ya tolonglah ya. Ini dengkulnya belum racing lagi nih. Masih disetel. Karena pendakian yang lebih berat lebih menanti itu. Berasak 2 malam ini. Nggak tahu ini nanti mau diputerin kemana sama Mas Yoga ini. Wes, siap tenaga sih kalau sama Mas Yoga itu. Sama nanti duri-duri, tahu tuh bergelut dengan duri. Kayaknya nanti pas berasak itu bawa tapten biar tidak terlalu berat. Soalnya kita main tenaga buat babat. Kayaknya atau nyaman di situ, Pak. Ya, istirahat dong. Mbak Fitri masih jauh ya. Oke. Kita cek kontur. Mantap, mau sampai di area camp. Kita dikasih zigzag dan ya ada datar lah. Lumayan. Dengkulnya agak bernapas. Oke, mendekati area camp. Bener-bener dimanja dulu ini kita. Aduh. Oke, berarti sampai area camp masih jelas lah, masih nggak butuh center kalau diri tenda. Aman. Meskipun nanjak. Wah, menikmati senja Hattori. Oke gas, bentar lagi nyampe. Aduh, kopi ini flu nya udah mulai ngikut ini. Wih, itu puncak Sindoronya emas mantap. Iya, kena itu sorot. Emas apa putih ya itu ya? Kayak mana putih tuh. Oke, ini sesuai petunjuk di peta, campnya di sini. Dari sini tinggal ya kurang lebih 100 meter. Tapi masih nikung gitu. Dan mataharinya udah mulai ya terbenam. Bentar lagi gelap.
Nah, momen-momen kayak gini tuh yang kadang bikin gampang kacau, karena diem lama yo bingung, jalan yo gampang capek. Oke, saatnya kita mode marahan. Dari tadi diem terus sih. Kan jadi terasa hening. Nah, itu tips juga ya teman, kalau bisa itu jangan sampai diem, ya minimal ngoceh sendiri gitu. Biar gak dikatain marahan. Iyalah, lo diem terus loh. Oke, kita bahas tumbuhan ini aja. Nah, ini. Nah, kemarin, oh iya sih, aku kemarin itu ada yang tanya, buat asma yo. Nah, itu kayak gini loh. Aku nggak tahu, lupa namanya. Pokoknya ini. Nah, ini direbus. Ya kayak gitulah. Lupa aku namanya. Coba yang tahu teman-teman komen ya. Siapa tahu nanti yang kemarin tanya aku ada lihat komen teman-teman terus bisa kejawab. Aku lupa serius. Sendok aja lupa. Apalagi nama latin tanaman, Crocodilus aulus. Ya, tak pikir ini pohon pelem loh. Mangga maksudnya, mangga. Oke, satu tikungan lagi. Apakah Anda percaya? Aduh. Oke, ternyata masih kelihatan sinar-sinar mataharinya. Tadi ketutup kabut. Di atas juga masih biru. Oke, jam 17.38 kita sampai di pos bayangan, yaitu area camp kita. Karena kalau mau lanjut udah pastikan jalan malam. Oke, tempatnya lumayan mantap. Seperti area camp. Emang ya. Oh iya, area camp. Ya Allah. Langsung disambut dengan angin dingin. Pos bayangan 3. Oke. Sebenarnya pos 3-nya itu deket. Tapi terasa jauh karena kita capek. Aduh. Deket di matamu. Deket di peta. Iya, di peta tak. Jauh di dengkul. Wah. Tapi luar biasa. Kalau buat konvensional, wow, jos lah. Tapi rekomen karena ini Sindoro, men. Aduh. Dan ini jalur sepi. Itu rekomen tanjakan-tanjakan ini. Karena belum banyak tahu, jadi bisa buat ngeprank temen lah. Gak jauh kok, juga musuhan. Apa? Wes, si tenda baru ngeluarin langsung tuh. Keren. Unboxing.
Berarti udah bisa masang sendiri? Bisa Wah, mantap. Mau pasang. Oke, kita lihat. Di situ aja. Di mana? Di situ. Atas ya. Heeh. Kita bertiga di sana. Jangan bisa. Lah ya di situ. Di situ. Oh, di situ. Heeh. Kenapa kita duduk di sini? Lah kan ngikut saya. Udah mulai gerimis, ayo gas. Flashitnya berapa meter, Mbak? Hah? Bentar, Mbak, bentar. Itu nggak bisa buat bertiga. Cuma tenda doang. Enggak, aku cuma cek-cek. Kayaknya nggak bisa bertiga. Mana? 3 tenda langsung nggak bisa. Nggak bisa. Tenda Mbak Fitri modelnya lurus kan? Iya lurus. Lurus. Tapi nggak makan amat sih. Cuman yang kayak apa? Lurus ke sana yang ujung, nggak apa-apa. Wow. Ini area camp kelemahan saya kalau kayak gini. Karena batunya, wow. Ini matras saya itu udah kayak nggak pakai matras. Wih, tenda baru, Naturhack man. Alasnya. Kapasitas 2 ya ini ya. Soalnya dia nggak ada footprintnya. Jadi Oh, beli sendiri. biasanya gitu. Yang ini Naturhack pelit. Tapi ternyata itunya tebal bawahnya. Oh iya Mas sih. tadi itu silent loh. Nah, kenapa? Itu Mas Yunus biasanya bilang Apa? bilang apa? Naturhack. Enggak apa-apa sih. Bebas. Aku kan nggak terikat sama apapun. Yang dalam mana ini ya? Yang besar dalam ya? Ini yang pakai ini dalam yang ada. Pepetin sana aja kan? Ya, Iya pepet. enggak maksudnya didiriin dulu aja. Ya, nanti di Oh, nanti digeser-geser. Wes. Lah katanya mau masang sendiri. Iya, ini dibantuin emang teman-temanku emang baik Mas. Ya Allah, Mas Yunus. Kirain mau ujuk gigi. Videoin dong, video. Ini tak videoin, tenang. Pintunya di mana pintunya? Kita beli mana? nanti digeser. Tapi di dalam ya. Ya. Oke, setelah lika-liku pertendaan akhirnya beres dengan seadanya. Ini kelihatannya besar yo area campnya, tapi sulit teman-teman kalau kayak pengen kita masak bertiga ngumpul gitu loh. Itu sulit karena ternyata di ambles. Di sana batunya mantap. Wis. Hasilnya gini nanti masak-masaknya di sini. Untung nggak hujan dan ini wow bintang-bintangnya sangat luar biasa. Nanti coba tak foto. Bulannya sabit. Mantap. Dan ya seperti biasa karena saya pakai matras UL alias kresek. Ya aku mundur lah, nggak apa-apa wis. Oke. Saatnya ganti baju. Teman-teman, saatnya kita ngeteh ya. Kita nggak ngopi kali ini karena ringkih teman-teman. Teh sama tolak angin, mantap. Habis ini kita mau masak, nggak masak sih, lebih ke bikin lauk aja karena tadi beli nasi. Biar segera istirahat, terus nanti jam 12 kita summit. Mantap. Yang penting aku bisa turun ya nggak sampai jam 5 kayak dulu lah. Dulu aku sempet ngejar bus, akhirnya nggak kekejar, terus naik motor. Ngeri. Soalnya bus arah Surabaya itu terakhir jam 5. Kali kedua lah untuk aku nggak bisa kayak bikin positif gitu. Yang
waktu COVID. Perahu itu mana sih? Yang deket ini? Ya, berusin dulu. Itu